Saat ini lagi trending ya, orang-orang pada ngomongin dan posting konten tentang game yang ada dalam serial Squid Game. Serial ini baru aja rilis di Netflix. Konsep game di dalamnya mengusung tema Battle Royale. Kalau disebut Battle Royale movies, orang-orang pada umumnya akan menyebut nama The Hunger Games sebagai film menjadi pelopor tema ini. Tapi tahukah kamu bahwa sebenarnya yang jadi pelopor adalah film Jepang tahun 2000 yang berjudul Battle Royale. Film ini menceritakan tentang permainan di mana peserta harus membunuh satu sama lain untuk dapat jadi pemenang. Makanya sejak saat itu, jika ada film yang memakai konsep ini, dia akan disebut Battle Royale movies. Apa aja film yang mengusung konsep Battle Royale movies? Ini dia reviewnya. Battle Royale. Film ini mengisahkan satu kelas anak SMA yang dikurung dalam sebuah pulau terpencil. Mereka merupakan objek dari undang-undang Battle Royale yang diciptakan pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi kenakalan remaja. Mereka diharuskan saling membunuh satu sama lainnya. Jika mereka nggak ngelakuin, maka mereka akan dibunuh. Di leher mereka telah terpasang pelacak dan bom. Mereka juga dibekali tas yang isinya peralatan dan senjata yang berbeda-beda. Set properti dan lokasi, serta berbagai karakter yang beda dari setiap siswa dapat menjadi narahubung antar durasi. Film ini wajib kalian tonton jika kalian suka dengan film-film Dead Games atau Battle Royale. Filmnya sangat bagus, masterpiece, dan menjadi cult klasik di dunia. The Hunger Games. Film Battle Royale ini adalah yang paling populer, menceritakan tentang event tahunan yang bernama Hunger Games, di mana para peserta harus saling bunuh satu sama lainnya. Peserta merupakan sepasang remaja yang menjadi wakil dari 12 distrik di sebuah negara bernama Panem. Event Hunger Games ini adalah sebuah show, jadi pesertanya dilatih terlebih dahulu. Mereka juga disiapkan sesi wawancara, bahkan juga diberikan waktu untuk kampanye untuk cari sponsor. Film ini lebih dari sekedar Battle Royale, karena memiliki plot gerakan revolusi pemberontak. Selain action, film ini juga menyajikan drama dan romance yang menarik. Ada juga intrik dan kontroversi politik. Belko Experiment menceritakan tentang sebuah perusahaan bernama Belko Industries yang melakukan eksperimen dengan cara mengurung 80 orang karyawannya di dalam sebuah gedung tinggi yang jauh dari pusat kota. Lewat pengeras suara yang ada dalam gedung, perusahaan menginstruksikan setiap karyawan untuk membunuh pegawai lain dalam tempo waktu yang perusahaan tentukan. Misalnya, 2 orang harus mati setiap 30 menit, dan begitu seterusnya. Jumlah dan waktunya bisa berubah-ubah. Kalau nggak dilakuin, maka perusahaan akan membunuh satu persatu karyawan tersebut. Awalnya tentu para karyawan menganggap ini hanya semacam prank. Tapi semua berubah ketika dinding-dinding logam tiba-tiba menutupi setiap jalan keluar gedung. AC ruangan dimatiin dan satu orang mati dengan kepala meledak untuk menjadi bukti keseriusan perusahaan. Film ini boleh dibilang cukup sadis, tipikal slasher movies, menonjolkan banyak darah dan luka yang menganga. Terlihat sangat kontras di permukaan pakaian kerja mereka yang serba putih. Cuma bedanya di sini nggak ada karakter villain yang bawa chainsaw atau kuku besi ya. Yang saling tusuk-menusuk adalah teman sendiri. Cukup seru dan menegangkan. Ada banyak tipe-tipe karyawan, karena beragamnya karakter inilah kita bisa sulit menebak siapa yang bertahan. Circle. Di sini nggak ada sadis-sadisan, karena setiap peserta hanya musyawarah meskipun tidak mufakat. Tapi meskipun nggak sadis, tetap aja taruhannya nyawa. Jadi ceritanya nih, ada 50 orang yang tanpa diketahui asalnya dari mana dan sebabnya apa, dikumpulkan tanpa mereka sadar di dalam sebuah ruangan yang unik. Ruangan itu ada ornamen bulat di lantainya, di mana mereka berdiri berjajar membentuk lingkaran. Dan di lantai bagian tengahnya ada bagian segitiga kecil berbentuk panah. Gunanya adalah sebagai lampu indikator ke arah siapa mereka memilih. Ya, mereka tugasnya adalah memvoting siapa di antara mereka semua yang harus mati setiap 2 menit sekali. Jika mereka nggak ngakuin itu, maka salah satu dari mereka akan ditembak mati secara random. Meskipun cuma di satu ruangan, tapi film ini sangat bagus. Mereka sengaja meletakkan banyak karakter peserta yang bervariasi agar tidak membosankan, mengingat hanya bersetting satu lokasi aja. Pesertanya ada yang dari berbagai usia dan latar belakang, baik pekerjaan, sosial, maupun ekonomi. Kemudian diselipkan juga perwakilan setiap ras, suku bangsa, dan agama, atau juga berbagai macam prinsip dan cerita masa lalu. Nah, bisa kebayangkan gimana alotnya musyawarah yang harus mereka jalani untuk menentukan siapa yang berhak mati. Akan ada banyak benturan konflik pemikiran dan kepentingan. Disinilah letak praktek demokrasi pemungutan suara dilakukan dengan memperhitungkan segala pertimbangan. Alice in Borderland. Serial ini merupakan campuran antara Battle Royale dengan survival games, karena ada banyak permainan yang mereka sajikan di dalamnya. Menceritakan tentang kota Tokyo yang tiba-tiba aja jadi sepi karena hampir semua penduduknya menghilang. Hanya tersisa beberapa orang secara random. Mereka udah kayak Will Smith di Kota Mati dalam film I Am Legend. Ada pihak misterius yang bertanggung jawab atas menghilangnya orang-orang, dan mereka menyelenggarakan permainan untuk orang-orang yang tertinggal. Hadiahnya adalah kartu remi dan jatah waktu untuk memperpanjang hidup dalam satuan hari.
Jika jatah waktunya habis, mereka akan dibunuh dengan laser dari langit. Permainannya beragam, sesuai dengan tipe kartu remi yang dijadikan hadiah. Keriting berarti kerjasama tim, skop berarti ketahanan dan kekuatan fisik, wajib berarti kecerdasan perhitungan dan probabilitas, sedangkan hati adalah masalah hati, ya, seperti kepercayaan, pengkhianatan, dan pertemanan. Serialnya cukup seru, menegangkan, dan tricky. Kadang yang terlihat sulit, ternyata nggak seperti itu ya. Malahan sangat simpel dan mudah untuk menang jika tahu maksud dari permainannya. The Werewolf Game. Kalau kalian tahu Among Us, ya setidaknya sudah bisa nebak ini film tentang apa. Jadi dalam film ini, ada satu grup berisi 10 orang remaja yang harus menjalankan permainan werewolf. Buat yang belum tahu, permainan ini simpelnya gini. Orang-orang dalam grup dibagi perannya menjadi 2 kubu, yaitu yang baik dan yang jahat. Misalnya, 8 orang baik dan 2 orang jahat. Nah, nggak boleh ada yang tahu peran setiap orang. Itu rahasia masing-masing. Tugas kubu jahat untuk memenangkan permainan adalah membunuh orang baik secara diam-diam sampai mereka habis. Dan mereka harus berpura-pura, memasang tampang nggak bersalah, berakting bersandiwara, jangan sampai identitas mereka sebagai kubu jahat terungkap. Sedangkan tugas kubu baik kalau mau menang adalah mencari tahu dan mengungkapkan siapa yang jahat. Selanjutnya, saat sesi pagi, mereka semua berkumpul dan berdiskusi untuk menentukan dan memvoting siapakah yang jahat dan yang telah melakukan pembunuhan di sesi malam. Kalau di permainan ya nggak ada resiko ya, karena hanya pura-pura aja matinya. Tapi di film ini resikonya dibuat nyata, bahwa yang dibunuh memang beneran harus mati. Setiap peserta harus saling bunuh satu sama lain. Vote yang mereka lakukan harus direalisasikan. Mereka tidak punya pilihan lain karena mereka dikurung di dalam gedung dan nggak bisa keluar. Kalau mencoba keluar, mereka akan mati akibat bom saraf yang dipasangi di tubuh mereka. Jadi, yang akan kalian saksikan adalah sebuah histeria massal, tekanan psikologi, ketakutan, dan kesedihan yang nggak bisa kalian bayangkan rasanya. Bonus, Werewolf Game ini juga di rip off ke dalam film pendek oleh YouTuber Ferry Irwandi yang berjudul Manipulator. The Inside Meal. Nah, sama seperti Werewolf, adalah film ini dengan sedikit modifikasi. Jadi ceritanya ada 10 orang yang ditempatkan di dalam gedung isolasi sebagai percobaan psikologi melalui sebuah permainan. Semuanya sukarela ikut dalam eksperimen ini karena diiming-imingi honor yang besar, dan tugasnya juga nggak sulit, yaitu hanya nginep di sana selama 7 hari tanpa ngapa-ngapain. Modifikasinya adalah di setiap kamar peserta terdapat senjata yang berbeda-beda. Nah, permainan dimulai jika ada kejahatan. Mereka bisa aja jadi detektif dan semua harus voting untuk menentukan siapa pelaku yang harus dihukum. Disitulah letak kesulitannya. Bisakah membangun kepercayaan antar peserta jika masing-masing orang punya senjata? Apalagi ada bonus uang bagi pelaku kejahatan dan detektif yang menemukannya. Film ini alur ceritanya sangat menarik untuk diikuti. Berasa kombinasi film crime mystery dengan battle royale. Osama Game. Battle Royale yang satu ini cukup unik. Ceritanya simpel, tapi misteri kebenarannya yang rumit. Pada suatu malam, satu ruang kelas anak SMA dikirim SMS secara massal ke HP mereka masing-masing. SMS tersebut tidak diketahui dari siapa, hanya berisi instruksi permainan bernama Osama Game. Setiap siswa yang disebut dalam SMS tersebut harus melakukan apa yang diinstruksikan kalau mau selamat. Kalau nggak dilakukan, maka dia akan dihapus dari sejarah. Iya, sejarah. Dia akan mati, menghilang, dan segala tentang dia sebelumnya seolah tak pernah ada. Dunia tak pernah menganggap dia lahir. Yang mengerikan adalah permainan ini instruksinya bukan cuma satu kali, tapi tiap hari, dan itu pun berubah-ubah, malah cenderung makin memberatkan. Dari awalnya terkesan hanya sebagai kejahilan semata, namun lama-kelamaan menjadi teror. Ada masanya di mana mereka harus dipaksa memilih hidup mereka sendiri atau hidup temannya yang perlu diselamatkan. Jumlah siswa yang tersisa akan terus berkurang. Kerjaan siapa sih ini? Kok sakti banget ya? Bisa gitu. Ini yang menarik untuk ditelusuri. Animal World. Film ini kreatif banget. Mereka bisa bikin film Battle Royale cuma pakai game yang paling simpel sedunia, yaitu sweet tangan. Dalam hal ini, batu, gunting, kertas. Siapa coba yang nggak bisa mainin ini? Terus, di mana letak Battle Royale-nya? Jadi nih, setiap peserta memegang beberapa kartu yang bergambar batu, gunting, kertas untuk sweet dan lencana berbentuk bintang kecil sebanyak 3 buah. Tugasnya adalah lawan peserta lain lewat sweet kartu tadi, dengan lencana bintang sebagai taruhannya. Peserta yang menang berhak dapat hadiah uang dan yang kalah akan dikurung dalam ruang eliminasi. Meskipun cuma main sweet, tapi film ini bisa dibuat sangat seru dan menegangkan. Peserta boleh saling tukar-menukar kartu atau bintang. Dengan berbagai konflik dan peraturan yang diciptakan, membuat permainan sweet tak pernah semenebarkan ini. Jumlah kartu dan bintang yang terbatas membuat peserta harus melakukan lebih-lebihan dan strategi yang mantap. Bahkan disediakan loket pinjaman uang bagi mereka yang hendak membeli kartu atau bintang peserta lain. Berapa jumlah kartu yang beredar pun dipajang di display. Jadi mereka harus memperhitungkan angka probabilitas yang ada. Jika kalian suka dengan matematika, maka film ini wajib untuk kalian. Oke, sekian dulu part pertamanya. Nantikan part keduanya ya.